Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari, asli Wong Solo Pak Ustadz. Ya. Tinggal di Kampung Jayatakan sejak lahir sampai sekarang. Oh ya. Ya. Pertanyaan pertama begini Pak Ustadz. Ada seseorang yang mengatakan sama saya begini. Ustadz kui yang nerangne agama akeh sing nyinggung agama liya, terutama Yahudi dan Nasrani. Terus saya jawab begini Pak Ustadz. Nanti kalau penjelasan saya atau pemahaman saya salah mohon diluruskan Pak Ustadz. Memang Ustadz kui yang nerangne agama harus apa adanya dalam Al-Quran. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambahi. Orang Yahudi Nasrani itu dalam Al-Quran memang disebut. Itu buat pelajaran bagi kita umat Islam. Kalau beragama jangan seperti mereka, hanya mengikuti kata pendeta-pendetanya, tidak membuka kitabnya. Sampai-sampai Nabi Isa atau Yesus dianggap sebagai Tuhan. Orang Nasrani atau Yahudi itu tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad. Disebutkan dalam Quran karena kedengkiannya. Disebut dalam Quran juga manusia itu belum dikatakan beragama kalau belum mengimani Injil, Taurat, dan Al-Quran. Tapi kalau Injil hanya berlaku pada kaum tertentu dan waktu tertentu, yaitu pada kaum Bani Israel waktu itu. Sedangkan Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Kalau Al-Quran itu dijelaskan atau diterangkan mengenai diri manusia, itu wajar. Karena Quran itu memang untuk manusia, bukan untuk hewan. Penjelasan saya seperti itu apa sudah benar? Terus dia mengatakan begini Pak Ustadz. Lah agama Hindu Buddha kui kitabe apa ora saka Gusti Allah. Kok dalam Al-Quran tidak disebut? Yang disebut cuma Yahudi dan Nasrani. Terus saya diam nggak jawab Pak Ustadz karena saya tidak tahu. Di sini yang saya tanyakan, penjelasan saya tadi apa sudah benar? Terus Hindu Buddha itu kitabnya dari Allah atau dari buatan manusia sendiri Pak Ustadz? Pertanyaan yang kedua. Kemarin saya takziah Pak Ustadz. Penerima tamu atau kerabat yang meninggal itu mengucapkan begini, sepindah niki mawon nggih Mbak. Bagaimana yang demikian itu dan seharusnya bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya sepindah mawon itu napa? Satu kali ini saja artinya. Pertanyaannya. Among tamunya mengatakan seperti itu. Sepindah niki mawon nggih Mbak, begitu Pak Ustadz. Nah ya, yang disepindah itu apanya? Mungkin yang meninggal. Nah, yang demikian ini bagaimana Pak Ustadz dan seharusnya bagaimana? Pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 dijelaskan Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Kalau kita berlima, Allah yang keenamnya dan seterusnya. Intinya Allah selalu menemani kita dimanapun kita berada. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Saya pernah mendengar nasihat untuk orang pacaran yang mengatakan jangan berduaan karena yang ketiga setan. Apa itu benar Pak Ustadz? Kalau itu benar, Allah yang keberapa dan Allah di mana? Demikian pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kalau yang bertanya tadi, kamu kalau dakwah menyinggung Yahudi dan Nasrani. Kalau dia orang Islam, ya dah, menanggapi semacam itu, ya kebangetan sing dadi wong Islam. Kalau dia orang Yahudi dan Nasrani merasa tersinggung dengan ayat itu, mudah-mudahan dia dapat hidayah jadi Islam. Udah, memang
Al-Quran menerangkan begitu. Apalagi, ya dah? Justru di dalam Al-Quran itu banyak yang menyeru kepada ahli kitab. Ya dah, ahli kitab. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Gitu? Itu hai ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Sungguh telah datang Rasul kami. Ja'akum Rasuluna yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepadamu katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang menjelaskan kepadamu tentang apa? Banyak isi kitab yang kamu sembunyikan. Ya, datang Rasul kami yang menjelaskan bahwa kamu banyak menyembunyikan isi kitabmu. Telah datang kepadamu cahaya, itu Al-Quran itu, ya, yang menjelaskan. Qad ja'akum nurum wa kitabun mubin, cahaya yang dan kitab yang jelas, yang nyata. Kitab itu yaitu kitab yang dibawa Nabi Muhammad, maksudnya yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Kitab yang dibawa oleh Nabi utusan Allah tadi, ya, memberikan petunjuk kepadamu ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kamu dari jalan gelap gulita ke cahaya yang terang benderang biidnihi, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Ya dah? Itu Al-Quran memang seperti itu. Memang yang diseru ahli kitab. Ya dah? Nah, memang bunyi Al-Quran seperti itu. Nah, maka itu, ya, kalau memang ayat-ayat Al-Quran menyinggung pada siapa saja, itu memang Quran itu diterangkan untuk siapa saja. Ya. Nah, orang yang merasa terkena ayat Al-Quran, kalau orang itu beriman, kata Allah, zadathum imanan. Kalau orang yang beriman merasa terkena ayat-ayat Quran diterangkan, tambah imannya. Artinya tambah mantap perbuatannya, tambah baik karena imannya tambah. Ya. Tapi kalau memang hatinya tidak bersih, ada penyakitnya, makin mendengar ayat-ayat Quran, zadathum rijsan ila rijsihim, saya tambah kekotorannya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marado. Dalam hatinya ada penyakit. Maka kalau diterangkan Al-Quran, ngrungokke Quran diterangkan, tambah penyakitnya. Nah, tinggal kita orang beriman, terangkan Al-Quran makin tambah iman kita, atau diterangkan Al-Quran malah tambah sakit kita. Nah, tidak boleh nerangkan Quran kok tambah sakit, itu tidak boleh. Nek ora seneng rasa dirungokke. Ya, apalagi agama lain, keyakinanmu ngono aja ngrungokke wong Islam. Nek gagas ngono aku ya tak ngrungokke ya sakit. Kamu nerangkan masa Allah punya anak kan sakit. Ya dah? Wong Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dianakkan. Kalau kamu mengatakan bahwa Allah itu punya, menyinggung saya, maka orang yang beragama tidak boleh saling merasa tersinggung karena ajarannya memang berbeda. Kalau diterangkan, ya sudah, oh itu untuk orang Islam, Tuhannya orang Islam tidak punya anak dan tidak punya anak dan tidak dianakkan. Jadi tidak ada sang bapak, sanu nggak ada. Tuhan itu. Lah Tuhannya orang Islam itu lanang apa wedok? Tidak laki-laki, tidak perempuan. Lanang wandu, walam yakulahu kufuwan syai'a wa wanaka. Tidak ada persamaan dengan apa dan siapapun, tidak ada. Beda dengan yang lain. Nah, itulah. Nah, maka itu kamu tanya tentang agama Hindu, enggak usah, jangan tanya kita. Itu agama saling kita menghormati.
Kalau kamu tanya kepada saya sebagai orang Islam, ya, agama yang ada itu hanya Islam. Itu yang berkata Allah, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Nasrani, agama Konghucu itu kita yakini itu tidak ada. Adanya agama di sisi Allah hanya Islam. Gitu loh. Nah kalau orang Kristen ya harus begitu. Agama yang ada itu hanya Kristen. Gitu? Yang benar hanya Kristen. Jawa Kristen malah, oh iya jane sing bener agama Islam loh. Kosok baline wong Islam, wah jane agama sing penake Kristen loh. Ya, wis ibadah seminggu sepisan tok. Ndah, nek wong Islam ping 5 kabotan nganggo poso barang. Nah, itu maka itu kalau kamu milih Islam, pilihlah Islam. Kalau tidak milih Islam ya boleh kok faman syafal yumin wa man syafal yakfur. Maka kita nggak usah ngurusi agama orang lain, urusi aja agama kita. Kita sebagai orang Islam, kajilah agama Islam sebenar-benarnya, sepaham-pahamnya. Setelah paham kita amalkan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkara agama orang lain tidak usah diurusi. Lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin. Dah agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Kamu menjalankan sesuai keyakinan agamamu, aku menjalankan sesuai keyakinan agamaku. Antara kamu dan aku masalah agama tidak bisa ketemu, tidak usah dirembuk. Tetapi masalah kita sebagai manusia, ya, apalagi sebagai bangsa Indonesia, tidak ketemu satu agama, ketemu sama-sama bangsa Indonesia yang bisa bekerja sama karena agamanya sama, percayanya sama, mari kita kerja sama. Yang tidak bisa bersama, bekerja sendiri-sendiri menurut keyakinannya sendiri-sendiri. Wes saling menghormati, itu namanya kerukunan antar umat beragama. Jadi orang beragama itu jangan padu masalah agama. Dipaksa-paksa seperti apa kalau agama satu dengan yang lain tidak bisa ketemu. Maka jangan dipertemukan tentang agamanya, orangnya saja jangan padu, jangan bermusuhan karena beda agama. Ya, di Indonesia itu sudah menjadi kesepakatan sejak awal merdeka. Ya, di Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu, beda agama, beda kepercayaan, beda suku, beda aliran, tapi satu bangsa Indonesia, gitu lah. Itu rasa ngurusi pertanyaan wong tekon liya. Lah kalau begitu agama Hindu apa agama dari kitab dari Allah, Buddha apa kitab dari aja tekon aku, tekon wong Hindu atau wong Buddha sana gitu. Ya. Wong agama Hindu mbok tekon ke saya orang Islam. Lah nek masalah Islam tekon nang aku gitu lah. Karena saya kalau masalah Islam, kalau agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama jangan tanya kepada kita orang Islam, itu ya. Itu masalah jawaban ibu tadi. Terusan tadi, lihat, terus pisan iki wae sing mati, ya pancen wong mati nang dunyane mung pisan. Ya ndak ada mati pindo itu enggak ada. Orang kalau udah mati di dunia ini, di akhirat nanti walaupun di neraka dibakar sampai apa tidak mati lagi, tidak akan mati, ya dah. Walaupun otaknya mendidih karena panasnya api neraka tidak mati, ususnya keluar, ya, juga lenggak-lenggak renang di pengawan neraka tadi panas sampai dia merasa siksa yang paling berat itu saya, padahal kata Nabi itu siksa yang paling ringan. Ya, tidak akan mati juga, ya, karena sudah mati ya di dunia ini, ya, sudah mati, hidup lagi ya hidup selama-lamanya di sana. Nah maka itu kalau agama orang lain tidak usah kita bicarakan, kita bicara kalau tadi masalah Yahudi Nasrani karena memang Quran bicara itu. Nah, kalau sampai ayatnya itu seperti kita bicara urutlah surat Al-Baqarah ayat 60 ya tak? Itu orang Yahudi itu sudah kumpul dengan nabinya, orang kerasan, usul pada nabinya saya tidak kerasan makan satu makanan di sini, tolong ya Musa mintakan kepada Tuhanmu sayur mayur, timun, ya bawang merah, bawang putih, kacang adas dan sebagainya. Itu sebetulnya percakapan antara Bani Israel kepada Nabi Musa, tapi masih diabadikan di dalam Al-Quran.
itu menjadi pelajaran bagi umat Muhammad, bagi umat Islam ini. Jangan seperti mereka, sudah berkumpul dengan nabinya kok kepingin urusan dunia. Maka pertanyaan yang dari Merauke tadi, supaya istiqomah, sabar berkumpul dengan orang baik. Sebenarnya kan sudah kumpul dengan nabi, dengan sahabat-sahabat nabi. Kalau menempuh jalan sesat diingatkan supaya kamu selamat. Kalau berbuat yang jelek diingatkan supaya berbuat baik. Tidak kerasan. Alasannya makanannya cuma satu macam. Ya, saya tidak sabar. Tolong mintakan pada Tuhanmu sayur mayur, timun, kacang adas, bawang merah. Padahal di tempat itu tidak mungkin tumbuh. Nah, akhirnya Nabi kan semua Nabi punya sifat fatonah, cerdik. Oh, tahu orang ini orang kancah, kurang ajar. Maka nabinya menjawab, atas tabdiluna ladzi huwa adna billadzi huwa khair? Apa kamu akan memilih yang rendah nilainya? Kamu ambil yang rendah, kamu ambil, kamu buang yang lebih baik. Kamu hidup bersama Nabi, bersama sahabat Nabi, dituntun kepada jalan selamat, itu suatu keuntungan yang besar. Itu baiklah kok kamu mau buang, mencari yang lebih rendah sekedar dapat sayur mayur tadi. Nah, itu maksudnya apa? Pelajaran buat umat Islam. Jadi kalau kita hidup di suatu tempat sudah bisa beribadah dengan tekun, ngaji dengan baik, beribadah melaksanakan perintah Allah dari larangan dengan istiqomah. Jangan kita terpengaruh dengan gebiarnya dunia, akhirnya buru dunia yang lebih berharga dari ini tadi hilang, dapatnya dunia. Sedang dunia itu permainan, kesenangan yang menipu. Sedang yang kamu tekuni selama ini kesenangan yang untuk bahagia selanjutnya nanti. Nah, kamu buang. Nah, maka itu cara kehidupan Yahudi seperti itu. Ya, dalam Al-Baqarah 60 diterangkan seperti itu. Umat Islam jangan cara beragama mengikuti mereka. Nah, itu memang pelajaran. Kalau kita menerangkan Quran seperti itu, agama Yahudi atau Nasrani jangan merasa tersinggung. Kalau memang tersinggung, dadi yo Islam. Gitu? Kami tidak pernah merasa menyinggung kamu. Itu Quran menjelaskan seperti itu. Nah, gitu lah. Udah, apalagi? Yang tadi, ketika orang laki-laki berdua, itu kamu ya. Kamu tadi sudah nerangkan, kalau kamu bertiga, Allah yang keempat. Kalau kamu berlima, Allah yang ke-6 dan terusnya. Kamu berada jumlah lebih banyak dari itu atau kurang dari itu, Allah selalu menemani kamu berada. Sekarang kamu tanya, ada orang pacaran. Ya, jangan berduaan. Yang ketiga adalah setan. Jadi kalau dihitung, satu pacaran itu laki perempuan toh? Satu yang laki, dua yang perempuan, yang ketiga setan. Lah kalau ketiga Allah yang keberapa? Yang keempat kan gitu. Kamu udah baca ayat Mumtahanah ayat tadi begitu kok malah bingung. Nah, kalau yang pacaran dua pasang. Yang pacaran dua pasang. Berarti kan 4 orang. Ya, tiap-tiap pasangan ada setannya satu. Berarti 6. Ya. Lalu Allah yang keberapa? Ke-7 gitu dah. Jadi di mana saja kamu berada, kamu akan berbuat baik atau berbuat buruk, Allah selalu ada di situ. Menunggui, mencatat. Kalau kamu berbuat baik ya dicatat kebaikan, berbuat jelek ya dicatat kejelekan. Dan maksudnya yang ketiga adalah setan itu, kalau ada orang pacaran, tidak mungkin akan berbuat yang tidak melanggar larangan. Lah setan ini yang membujuki. Masa pacaran kok mau meneng-menengan baik. Ya. Nah, setan ini membujuk. Ya, membujuki. Ya, dekatilah dia, sentuhlah dia, ciumlah dia. Puncaknya setan apa? Zina. Kalau sudah zina, apa setannya rampung? Tidak. Nakut-nakuti, Pak, zina. Padahal di sekolah, sok konangan bapakmu, konangan mbokmu. Sanajan kamu berbuat, orang tidak ada yang tahu, tapi perutmu nanti mengabarkan. Ya, lama-lama gede. Gede nanti pakai baju kurung, ben ora ketok. Iya, tapi ngerti-ngerti ngelahirkan. Dah uang, loh nikah tur kudungan, bajune panjang terus kok ngerti ngelahirkan iki karo sapa kuwi, gitu.
Nah, akhirnya yang memberi pengumuman kamu sendiri. Maka itu jauhilah setan. Setan itu selalu mengajak kepada yang jelek. Lah kalau sudah melahirkan, bagaimana? Setan membujuki lagi. Kowe ora malu. Yang nganti kerti kancamu mahasiswa, ngerti tonggomu. Ya udah, di mana-mana kamu dianggap orang jelek, besok ora payu. Sebabnya apa? Sudah punya anak, belum punya suami. Ya, lebih baik kamu kesana mau lebih baik mati aja, bunuh diri, ya dah, daripada bercermin bangke. Jadi bercermin bangke, kan pepatah Indonesia gitu kan? Daripada hidup bercermin bangke, lebih baik mati di kalang tanah. Wes mati rampung. Lah kalau sudah mati setan tidak goda lagi. Bersyukur ya. Nah, nang dah. Udah liane nanti, wong pacaran ini cedai kabeh karo setan. Nek ora pacaran, kalau udah pacaran dibujuk, suruh pacaran. Kalau pacaran puncaknya sampai ke situ tadi. Nah, itulah setan. Maka Allah perintahkan wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu berkompromi dengan setan. Ketahuilah setan itu musuhmu. Ya. Supaya kamu selamat, jadikan musuh setan itu. Jangan berkompromi, jangan berteman. Nah, maka setan itu musuhmu yang nyata. Nah, gitulah. Maka kalau kamu hitung yang ketiga setan, nah Allah yang keberapa? Allah yang keempat. Jadi perbuatan bujuk rayu setan itu Allah tahu. Sudah? Ya tadi untuk ayat atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair tadi Al-Baqarah ayat 61. Nah ya, dari ayat 60 sampai 61 kamu baca ya. Yang ayat 60 itu yang minta sayur mayur tadi loh. Lah 60 itu yang 61 kan? Ya? Yang 61 yang. Ya, pokoknya itu. Coba dibaca aja biar yakin, ayo dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, ini antara Nabi Musa dengan Bani Israel, ahli kitab yang diberi kitab Taurat itu. Cara beragama seperti itu. Jadi kan ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Nah, itu umatnya Nabi Musa. Masih diabadikan di dalam Al-Quran. Itu untuk pelajaran bagi umat Nabi Muhammad. Ya, jangan kamu mengikuti seperti umatnya Nabi Musa itu. Ya, hidup di suatu tempat disertai nabinya. Disiapkan makanan oleh Allah manna dan salwa. Makanan cukup bergizi, mengenyangkan dan menghilangkan haus. Pokoknya untuk hidup cukup. Ya.
Lah akhirnya usul pada Musa nabinya, saya tidak tahan kalau hanya makanan satu macam makanan ini. Mintakan kepada Tuhanmu, hai Musa, supaya Tuhanmu menumbuhkan di bumi ini sayur mayur, timun, ya dah, bawang putih, kacang adas, bawang merah dan sebagainya tadi. Nah itu dah. Nah itu, wes hidup bersama Nabi, ditunggoni Nabi ini, ejek milih yang rendah cuma sekedar sayur mayur, maksudnya urusan dunia. Musanya tahu langsung, ya sudah kalau begitu, ihbitu Misra, pergi kamu ke kota. Nanti kamu akan mendapati hakikat yang kamu minta. Sebetulnya saya tahu yang kamu minta itu bukan sayur mayur ini, bukan. Yang kamu minta hakikatnya kamu tidak kerasan tinggal bersama Nabi. Sebab kalau bersama Nabi, bersama orang-orang baik, kamu tidak merasa bebas. Nanti mau gini tidak boleh, begitu diingatkan, ini larangan Allah diingatkan. Maka kepengen hidup bebas yang tidak ada aturan. Apa-apa sak karepe dan tidak usah ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang melarang. Maka pergi kamu. Nanti kamu akan mendapat hakikat yang kamu minta. Hakikat yang diminta kamu nanti di sana bukan mendapat sayur mayur timun, bukan itu. Yang kamu minta itu ingin pisah dengan lingkungan yang baik tadi. Karena kamu menginginkan pisah dari lingkungan yang baik bersama Nabi juga tadi, maka fadzuribat alaihimudillatu wal maskana. Ya, ditimpakan kepadamu suatu kehinaan, suatu kerendahan. Bau bi ghadabi minallah dan dapat kemurkaan dari Allah. Nah, itu dah. Jadi kamu nanti akan dapat hina, kenistaan, dapat kemurkaan dari Allah karena kamu memang yang itu yang kamu minta. Biasa kamu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah itu hakikatnya. Maka pelajaran buat umat Islam. Kalau kita umat Islam sudah ya makanan cukup, sudah bisa ngaji dengan baik, bisa sholat dengan tenang, bisa kumpul dengan jamaah kaum muslimin yang banyak, ya bisa sholat di masjid berjamaah, bisa rame-rame kan gitu. Nah kok tidak kerasan kepengen yang luar negeri, kepengen duit, bisa bangun rumah lah. Di sana nanti kalau di sini biasa ngaji, bisa dengar adzan, bisa ngaji bersama. Sana adzan pun kamu tidak dengar. Sholat Jumat pun kamu sulit. Jangankan sholat Jumat, sholat biasa aja kadang-kadang susah. Kamu dipeletes kerja, itu dapatnya uang. Padahal uang yang kamu dapat, ya dah, itu permainan. Kesenangan yang menipu saja. Tapi kamu pilih itu, maka kata Allah, Nabi Musa tadi, atas tabdiluna alladzi wa adna billadzi wa khair. Apakah kamu akan mengambil yang rendah, nilainya rendah, kamu buang yang lebih baik? Nah, ya. Jadi kamu meninggalkan lingkungan yang baik itu keliru, itu nilainya baik di sisi Allah. Memuliakan kamu sekedar mengejar dunia yang nilainya rendah. Nilainya tidak lain hanya laibun walahun. Tidak lain hanya mataul hurur, seperti permainan dan kesenangan yang menipu. Lah kok malah kamu ambil? Itu pelajaran buat umat Nabi Muhammad, umat Islam termasuk kita semua. Ya. Maka Nabi juga mensyaratkan kalau kamu ingin tempat tinggal supaya istiqomah imanmu terjaga tetap kuat, pilih lingkungan sebelum menentukan rumah, lingkungannya. Al-jar qabla dar. Ya. Milih lingkungan sebelum menentukan tempat tinggal. Saya senang rumah ini, tempat tinggalnya, tapi lingkungannya gimana? Kalau lingkungannya isinya judi, mabuk, perzinaan, petawuran, isinya itu kamu tinggal di situ, tidak bisa kamu menjalankan agama. Ya. Tidak bisa. Kalau menjalankan agama tidak bisa sampai mati, jangan dikira karena tidak bisa, lingkungan saya bukan orang Islam, saya tidak bisa melaksanakan agama dengan betul. Allah marah nanti. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya, ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Kenapa kamu untuk menjalankan agamamu biar jejak, biar baik, tidak pindah dari tempat itu? Nah, maka kalau sudah tempat yang baik, bisa menjalankan dengan agamanya dengan baik, dengan istiqomah, lah kok pindah ke tempat yang begitu? Kamu berarti mengambil harga yang lebih rendah daripada nilai yang lebih tinggi.
Jadi pelajaran yang diambil dari umatnya Nabi Musa tadi.